Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga berbahagia. Saya kembali Ki Ageng Keramat Allah akan menyampaikan pesan-pesan yang jelas yang selama ini menjadi masih perdebatan di antara sejarah-sejarah masa lalu, yaitu mengenai tentang siapa sih sebenarnya Aji Saka, yaitu yang menulis pengawal tulisan Hanacaraka. Yang pertama kali saya atas nama Ki Ageng Keramat Allah meluruskan sejarah yang sebenarnya, bahwa sejarah yang sebenarnya yaitu kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi, orang Jawa Dwipa itu sudah dikenal di seluruh dunia. 500 tahun sebelum Masehi, Jawa Dwipa sudah dikenal di seluruh dunia dan sudah memiliki peradaban yang tinggi di seluruh dunia. Bahkan Siddhartha Gautama sendiri telah belajar agama tauhid di Pulau Jawa. Siddhartha Gautama adalah merupakan pencetus agama Hindu. Dia belajar di tanah Jawa mengenai tentang ajaran tauhid yang sudah diajarkan oleh nenek-nenek moyang orang Jawa Dwipa dari keturunan Nabi Adam, Nabi Sis. Kemudian dipelajari orang-orang di luar Java, Dwipa atau Nusantara ini. Termasuk diantaranya adalah Siddhartha Gautama. Kemudian Siddhartha Gautama pulang ke India, mengembangkan ajaran ketauhidan di India, dikenal dengan agama Hindu di sana. Kemudian dikembalikan kepada Jawa Dwipa, dikenal dengan agama Hindia atau agama Hindu. Padahal Siddhartha Gautama adalah belajar tauhid di tanah Jawa Dwipa ini. Kemudian yang kedua adalah datang pula yang namanya adalah Aji Saka. Aji Saka kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 150 Masehi masuk di wilayah Jawa Dwipa, yang tepatnya adalah di kerajaan Kalingga pada waktu itu. Aji Saka belajar agama tauhid di tanah Jawa Dwipa ini pada masa kerajaan Kalingga sebelum Mataram kuno, yaitu perkiraan sekitar 150 tahun Masehi. Pada tahun 150 Masehi inilah Aji Saka belajar agama tauhid di kerajaan Kalingga. Pada waktu itu rajanya adalah Dewata Cengkar. Kemudian Aji Saka mempelajari ajaran-ajaran tauhid di tanah Jawa. Setelah belajar di tanah Jawa kurang lebih ada 8 tahun, kemudian dia menguasai strategi-strategi
politik di tanah Jawa pada masa kerajaan Kalingga, kemudian dengan politiknya Aji Saka, dia menerjemahkan bahasa Jawa kuno atau bahasa Sangsekerta Jawa purba. Bisa juga ada yang mengatakan dia menerjemahkan bahasa Jawa purba seperti tulisan Arab kuno dirubah menjadi bahasa India. Sebenarnya Aji Saka di tanah Jawa adalah dia belajar agama tauhid atau sekarang agama Kapitayan. Kapitayan yang sudah diajarkan oleh Sang Hyang Sis, kemudian dari Nabi Adam alaihissalam di tanah Jawa, kemudian ditelurkan oleh Sang Hyang Anwar, Sang Hyang Anwas, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Rasa, dan Sang Hyang Nur Cahya. Dari turun-temurun inilah ajaran tauhid atau Kapitayan zaman Jawa purba sampai sekarang yang dikenal dengan ajaran agama tauhid atau Kapitayan. Kalau sekarang Nabi Muhammad adalah ajaran Islam sampai sekarang. Aji Saka menerjemahkan bahwa Hono Coroko di situ ada utusan. Artinya apa? Artinya di situ adalah orang Jawa sudah mengenal utusan atau sudah mengenal Rasul atau sudah mengenal Nabi sebagai panutan keturunan yang diberi ilham dari Sang Yang Maha Agung untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, untuk menata manusia agar manusia selamat dunia dan akhirat. Dari cerita sejarah Hono Coroko ada utusan, berarti di tanah Jawa sudah ada utusan atau sudah ada Rasul atau sudah ada Nabi untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia di tanah Jawa ini. Kemudian di dalam tulisan itu dijelaskan, diterjemahkan oleh Aji Saka, ada utusan Hono Coroko, ada utusan Doto Sawolo. Utusan itu, nabi di tanah Jawa ini menjelaskan mengenai tentang kebaikan dan keburukan, yaitu simbolnya adalah Doro dan Sembodo. Hono Coroko, Doto Sawolo menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Doto Swolo, kebaikan dan keburukan. Di dalam kebaikan dan keburukan ini sudah disampaikan oleh nenek moyang orang-orang Jawa, nabi-nabi terdahulu di tanah Jawa. Kemudian Podo Joyonyo di dalam menjelaskan kebaikan dan keburukan di tanah Jawa itu, Podo Suloyo utawa Podo Joyonyo, sampai mati pun, sampai kiamat pun, antara kebaikan dan keburukan itu tidak akan hilang dan sirna, karena dunia ini isinya adalah antara kebaikan dan keburukan, sampai kiamat pun tidak akan sirna, yaitu dengan Monggo Botongo, yaitu sama-sama mati atau sama-sama meninggal di antara Monggo Botongo, podo wae podo kuate antara kebaikan dan keburukan, sampai kiamat tidak akan bisa hilang dan sama-sama kuat. Ini adalah pesan orang-orang Jawa Dwipa pada zaman dahulu, yaitu begitu juga dari keturunan-keturunan Lemuria. Orang Jawa sudah mengenal utusan atau nabi atau rasul mengenai tentang pesan-pesan di dunia ini agar manusia itu selamat di dunia dan akhirat. Lah, kemudian Aji Saka
menerjemahkan bahasa, merubah tulisan Jawa purba ini, diterjemahkan, diganti dengan bahasa India, kemudian yang bahasa Jawa Dwipa dihancurkan, dihilangkan, seakan-akan cerita sejarah ini adalah berasal dari India, padahal Aji Soko belajar ketauhidan di tanah Jawa dan menerjemahkan kitab-kitab itu dari kitab Jawa kuno menjadi tulisan India. Inilah yang sebenarnya. Itulah sekilas mengenai tentang Aji Soko belajar ajaran tauhid di tanah Jawa pada masa zaman kerajaan Kalingga atau Keling. Cukup sekian sejarah sesingkat, dan nanti saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah-sejarah Aji Soko yang selanjutnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.